Pemirsa, sejumlah kementerian dan lembaga terkait sebelumnya menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti kasus kejadian luar biasa pada program prioritas makan bergizi gratis. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah yakni menutup sementara satuan pelayanan pemenuhan gizi. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penutupan sementara SPPG dalam program nasional makan bergizi gratis yang dinilai bermasalah. SPPG yang bermasalah ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan telah memberikan arahan untuk memperbaiki dan memperkuat tata kelola program MBG. Zulhas menyatakan keselamatan anak merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG. Pemerintah tidak menganggap insiden keracunan hanya sekedar angka statistik, melainkan persoalan serius yang menyangkut masa depan generasi penerus. Zulhas menyampaikan SPPG atau dapur MBG yang terindikasi bermasalah akan ditutup sementara. Bahwa bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden bukan sekedar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus. Tadi kami juga berdiskusi rapor untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN. Tata kelola harus segera untuk dapat ditindaklanjuti. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara. Seluruh alat makan wajib disterilisasi dan proses sanitasi harus diperbaiki, khususnya kualitas air dan pengelolaan limbah. Seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam program MBG harus terlibat secara aktif dalam proses evaluasi dan perbaikan. Laporan Raisa Oktaviani, Asep Sutiawan, Jakarta, Garuda TV. Pemirsa, program makan bergizi gratis terus menjadi perhatian publik. Badan Gizi Nasional menegaskan transparansi merupakan prinsip pokok dalam pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa. Sejak digulirkan, program makan bergizi gratis telah menjangkau jutaan siswa di berbagai daerah. Badan Gizi Nasional menyebutkan setiap langkah program dilakukan secara terbuka, mulai dari data distribusi hingga penanganan laporan. Program ini dipandang strategis untuk menekan angka stunting dan memperkuat daya saing sumber daya manusia Indonesia ke depan. BGN juga berkolaborasi dengan sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk memastikan setiap masukan dapat menjadi bahan evaluasi. Komitmen ini dianggap penting untuk membangun kepercayaan dan menjamin manfaat program terus terasa. Perlu sampaikan ya, ada dua risiko yang sangat besar di dalam program makan bergizi ini. Satu, penyalahgunaan anggaran. Kedua, gangguan pencernaan pada penerima manfaat. Kalau saya ditanya, saya lebih takut yang mana? Saya terus terang lebih takut ke yang kedua dibandingkan yang pertama. Karena yang pertama kita membuat sistem yang sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan anggaran sangat kecil mungkin terjadi. Tetapi kalau yang kedua ini memang rantainya cukup panjang ya, mulai dari rantai pasok, kesiapan mitra, kemudian processing, waktu pengiriman, hal teknis yang terjadi. Contoh. Selain itu, BGN menggandeng mitra untuk memperkuat penggunaan bahan segar dan mengurangi makanan olahan. Langkah ini dipadukan dengan edukasi kepada sekolah dan orang tua mengenai pentingnya gizi seimbang. Bangun. Proses persiapan itu ada tahapnya. Kebanyakan mitra tidak memahami bahwa yang salah perkiraan ya, bahwa mitra itu harus mengisi ketika membangun, maka difoto, masukkan video, maka itu kemudian progresnya naik 10%. Ketika alat masak, misalkan steamer datang, dia harus foto, masukkan, diupload, maka kemudian naik 20%.
Sampai ketika 47 tenaga kerja sudah direkrut, sudah diperiksa kesehatannya, masukkan daftar namanya, baru kemudian 90%. Dan yang terakhir adalah supplier, daging, suppliernya koperasi mana. Dengan prinsip transparansi, BGN ingin menunjukkan bahwa program makan bergizi gratis bukan sekedar bantuan makan, melainkan investasi besar bagi masa depan generasi Indonesia. Laporan Muhammad Rofi Jamil, Amar Fahrizal, Jakarta, Gauda TV.